sesuatu, biarlah kita mulai di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hallelujah.
hadirat-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Engkau segalanya. Mari kita katakan, ku yakin Engkau hadir di sini. Amin. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau, Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus, Engkau segala-galanya bagi kami Tuhan. Yesus, Tuhan kami yang ajaib. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Raja kami. Engkaulah Yesus satu-satunya yang layak disembah, layak dimuliakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat keajaiban-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau
Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan kami satu-satunya yang layak disembah dan diagungkan. Tidak ada yang seperti Engkau ya Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur buat semua kebaikan Tuhan. Kalau izinkan kami ada sampai hari ini, semua oleh karena anugerah Tuhan. Kami juga bersyukur kalau kedua mempelai saudara kami Livio Rivaldi Punusingon dan Leli Gogoru boleh melaksanakan ibadah pemberkatan nikah. Mereka akan diberkati menjadi suami istri yang sah di hadapan Tuhan dan jemaat. Mereka akan membentuk rumah tangga di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati kami semua yang hadir. Biarlah kasih Tuhan melimpah dalam hidup kami. Hadirat-Mu Tuhan menjadi bagian kami saat ini. Terima kasih, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang jadi di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita bersama-sama katakan amin. Bapak Ibu saudara-saudara silakan duduk dan juga kedua mempelai. Haleluya. Kita bersuka cita saat ini, amin. Haleluya. Mari kita bersuka cita bersorak bagi Tuhan, sebab Dia baik dalam hidup kita. Semua bukan karena kebetulan, tapi semua karena kebaikan Tuhan dan anugerahnya. Haleluya. Hadapan kemerdekaan ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Katakan Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Hadapan kemegahanmu ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Kemuliaan satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh kemuliaan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahu selamanya. Amin. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
kasih Tuhan. Haleluya. Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran di dalam janji dan kasih setia Tuhan untuk selamanya. Kami hanya berserah dalam kekuatan-Mu ya Tuhan. Engkaulah satu-satunya penolong kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kita, yang menjadi segala-galanya dalam hidup kita. Kita hanya berserah kepada Dia. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Janjinya iya dan amin dalam hidup kita. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Dia Allah yang setia. Kita hanya percaya kepada janjinya. Dia kekuatan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar setia-Mu. Haleluya. Besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam
kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau hadir bersama kami hari ini. Hadirat-Mu kami rasakan, kami nikmati. Nyata Engkau ada di sini, Roh Kudus. Kami akan beribadah, mengenal Tuhan, mendengar Tuhan. Dan kami akan melaksanakan pemberkatan nikah kudus di hadapan Tuhan. Tolong kami semua jemaat Tuhan yang hadir menjadi saksi-Mu dalam perkara ini, dalam ibadah yang luar biasa. Biar kehendak-Mu jadi, kami tolak segala apapun yang meresahkan kami, yang mengganggu kami, segala aktivitas yang tidak perlu kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus berbicara kepada kami, nyatakan isi hati-Mu sehingga kami mendapat sesuatu yang baru dari Tuhan. Untuk perjalanan hidup kami dalam masa COVID yang sangat melelahkan ini, hanya firman-Mu jawaban dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, segala hormat, pujian, kejayaan bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan pengantin, mempelai, silakan duduk. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Ya, sesuatu yang baru buat saya, karena saya tidak bisa melihat di belakang karena terpele. Ya, biasa kami tidak pemberkatan nikah beberapa berturut-turut di sini. Barang pele-pele ini tidak ada. Nanti yang punya nanti tinggal saja. Ya, kasih tahu sama dekor yang. Ya, puji Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan karena kita ibadah sekalian dengan pemberkatan saudara kita Livio Renaldi Punusingo dengan Leli Gogoru. Kehendak Tuhan dalam hidup kita adalah kebahagiaan. Tidak ada yang bisa menolak itu. Kalau Bapak Ibu ragu-ragu dengan kebahagiaan dari Tuhan, lebih baik nyatakan kepada Tuhan, ya saya keluar dari Tuhan. Begitu. Kehendak Tuhan dalam hidup kita adalah kebahagiaan. Untuk kita bahagia perlu kita membentuk sesuatu hidup yang berkenan kepada Tuhan. Beberapa hari sampai 3 minggu kami konsultasi belajar tentang keluarga. Karena ada mempelai di hadapan kita. Menjadi fokus kita untuk kita memberikan doa kepada mereka. Kita buka Alkitab kita, Kejadian pasal kedua. Kejadian pasal yang kedua, ayat 18. Bapak Ibu yang tidak ada Alkitab nanti bisa dilihat di depan. Demikian firman Tuhan, Kejadian pasal kedua ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dan dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama-nama makhluk itu. Ayat 20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak mempunyai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu.
Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan menegaskan kepada kita, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ya, saya berbicara dengan keluarga. Kalau Bapak Ibu saudara yang belum menikah, cari pasangan cepat. Ya, supaya kita menggenapi firman. Saya tidak berbicara kepada janda-janda yang sungguh-sungguh janda. Kalau janda pun kalau mau cari memang pasangan, cari pasangan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, sangat jelas Tuhan berbicara kepada kita hari ini, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Gereja kami tidak mengajarkan sesuatu yang sejenis. Saya sudah bicara kepada mereka. Cari yang sepadan. Cari lawan jenis. Bapak Ibu menikah lawan jenis atau sama jenis? Ini bahaya. Gereja kita di mana saja kita menikah dengan lawan jenis. Saya berbicara kepada mempelai ini berkali-kali, kalau kamu menikah dengan lawan jenis. Lawan jenis kenapa? Iya, ada perbedaan. Tapi Tuhan bilang, Tuhan kasih yang sepadan, sejalan, seiring, sependapat. Untuk menyatakan itu, harus kita mulai tidak sejenis itu. Kita akan meraut ketidaksejenis itu, kita akan membuatnya supaya indah dalam perjalanan keluarga kita nanti. Jangan memaksakan diri, saya laki-laki kepala keluarga, ikut saya. Harus dengan sehati, seperasaan, sejalan, itu yang dikatakan sepadan Bapak Ibu. Saudara-saudara, saya tanya beberapa pertemuan kami, Livio, kamu ketemu Leli ini kemana? Iya. Mungkin adat-adat kita yang lain, saya ikuti di tempat ini. Sebelum mereka menikah ada adat, ada yang injak piring, ada yang pecah piring, ada yang makan pinang dan semuanya. Ada yang serahkan semua. Tapi mereka itu mungkin mereka cuci piring, saya tidak tahu. Mereka bilang, saya ketemu Leli di tempat kerja, kami sama-sama kerja. Ya puji Tuhan. Ada sesuatu yang ketertarikan satu dengan yang lain. Tapi beberapa pertemuan saya menikahkan orang. Saudara kita di sini juga, saya tanya pertama, kamu ketemu di mana? Kami ketemu di Facebook. Ya, sosial media itu. Iya, hati-hati di Facebook. Muka lain, kenyataannya lain. Iya, tapi mereka ini tidak. Tempat kerja, tempat penyucian piring kah? Kasih layani orang. Tempat panggang kah? Ya. Lagi mungkin lagi blender bumbu kah? Saya tidak tahu. Ada sesuatu yang menarik, ada tertarik dengan satu dengan lain. Mereka nyatakan, Bapak Pendeta kami mau menikah di sini. Wah, saya tidak tahu. Kamu tidak kasih tahu kita ini jemaat dari mana? Saya tidak tahu. Iya. Tapi puji Tuhan, gereja ini terbuka bagi Bapak Ibu, silakan datang karena ini di kota. Gitu? Yang SPSP saja datang ke sini. Masa kamu yang di kota-kota tidak pernah datang ke sini? Tapi gitu. Ya, tempat lalu lalang orang. Nanti selesai ibadah kamu ke hadis sana. Ya, atau nanti kami bikin jalan tembus ini. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara, sangat jelas sekali lagi Tuhan Allah berfirman, Tuhan kita berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Perlu ada pendamping, ada penolong dalam hidup kita selama kita hidup. Setelah kita komitmen bersama-sama menjalani keluarga yang luar biasa, yang sangat rumit, gitu. Pernikahan ini kan tak sebentar. Saya kasih tahu Livio, mungkin hari ini kamu lihat Leli luar biasa, oh mama tidak ada tandingan. Setelah dia punya anak, punya segala macam, sudah berumah tangga, lama-lama, so bosan.
Ingat itu. Tidak ada perceraian. Tidak ada namanya bosan. Tidak ada pilihan lain. Hari ini pilihanmu sudah. Kita akan, kalau tidak mau, kita bubar. Ya kan? Tidak ada pilihan lain. Benar, Pak Pendeta, Lili sudah punya anak, dari sudah terkeruan, tidak bisa urus diri. Wah, ini bahaya. Komitmen hari ini, apa yang dikatakan, dijanjikan hari ini, diucapkan hari ini untuk selamanya. Hanya maut memisahkan. Tapi jangan berbicara maut cepat-cepat datang, sudah. Tidak begitu juga. Ya, saya bosan nih, tidak bisa begitu. Hanya maut dengan ketentuan Tuhan, ya. Karena sudah bosan bikin cara lain, tidak ada. Hanya Tuhan dengan maut itu sendiri yang bisa memisahkan. Ini sangat luar biasa, ya. Pernikahan itu tidak bisa dilihat. Saya sudah menikah sudah berapa tahun nih dengan istri saya. Kalau saya bilang bosan, bosan juga. Gitu. Tapi tidak, kita kan janji itu. Janji juga dalam bahasa saya jasmani begini bla 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 bla. Tidak, Tuhan ada bersama dengan kita sebagai saksi yang hidup. Tidak bisa, saya sudah bosan, tidak bisa begitu. Di kekristenan, pernikahan kekristenan tidak ada pilihan lain. Pilih satu, tetap satu sampai selama-lamanya. Hanya maut yang memisahkan. Amin. Yang belum menikah ini tolong kasih tahu. Dengar baik-baik. Gitu. Kalau kamu menikah sembarang-sembarang, itu enggak. Itu bukan pernikahan, perzinahan kemana-mana. Suka-suka. Jadi saudara-saudara yang Tuhan kasih, sangat jelas firman Tuhan sekali lagi, manusia tidak baik, manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan akan memberikan penolong kepada kita. Penolong ini memberikan dorongan kepada hidup kita. Penolong ini istrinya, istri kita di rumah. Ya, dia nolong kita apa yang kurang, apa yang tidak lengkap. Saya beberapa kali pertemuan di dalam lembaga kami GSCA sebelum menikah. Kamu harus dibaptis dulu. Baptisnya baptis colok, mandi di laut, mandi di sungai. Gitu. Ini hanya ketentuan lembaga. Tuh. Tapi sesuai dengan Alkitab bahwa kita harus menerima Yesus sebagai tanda bahwa kita bertobat, dibaptis, ditenggelamkan dosa kita bangkit bersama-sama Yesus, kita hidup bersama dengan Yesus. Hari ini kalau ada pertengkaran yang terjadi, ingat Yesus sudah mati buat kita. Ya, Livio ya. Tidak ada pilihan lain. Leli semua tidak ada lain. Ya. Dia berikan penolong, dia berikan penghibur yang baik dalam suka maupun duka. Gitu. Sedangkan media sosial sekarang sudah di mana-mana. Saya sampaikan kepada mereka juga, jangan bilang lagi, ini saya lihat tadi teman saya Pak Riko, mungkin ada Pak Riko di sini. Kirim WA ke saya, ini Livio ini ada bonceng-bonceng nona satu ini. Iya. Saya bilang sama Leli, jangan langsung Livio pulang kamu tabrak dia. Kamu belum baca baik-baik siapa yang kirim, kebenarannya bagaimana. Balik lagi satu hari depan lagi, satu hari berikutnya, nanti Leli lagi yang kirim SMS ke saya, Pak Gembala ini Livio ini pergi-pergi terus. Kenapa Pak Pendeta sudah berdoa baru dia pergi-pergi terus? Tidak tahu pergi sama yang lain kah? Ini harus diselesaikan baik. Sepadan itu tidak mementingkan diri sendiri. Sepadan itu selalu berdiskusi. Sepadan itu ambil keputusan. Satu hal saya tekankan kepada mereka, ini konsumtif. Semua kehendak kita, kesukaan kita toh harus dengan diskusi sama suami. Jangan Livio datang sudah capek sekolah lagi. Sudah capek kerja, tiba-tiba sudah ada kulkas di rumah, sudah ada kipas angin di rumah, dan segala tetek bengeknya di rumah. Wah, ini ada apa ini? Ya tiba-tiba bulan depan adalah tagihan, tagihan lagi. Pecah kepalanya ini. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara, saya ingatkan, semua pembelanjaan, semua apapun yang kita ingin di rumah didiskusikan. Ya, jangan ada uang, ada mungkin kesempatan sekarang kredit banyak tuh. Tidak ada modal, ada bisa ini. Kipas angin di rumahmu tidak ada. Lalu saja. Ini hati-hati. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, ingat sepadan itu saling
memberikan sesuatu yang terbaik untuk pembentukan keluarga. Ketidaksamaan itulah kita membuat untuk baik. Kita lawan jenis ini berbeda, sangat berbeda dari segala laki-laki perempuan, sudah beda. Gitu. Mengambil keputusan pun beda. Supaya tidak terkutuk. Gitu. Di Kejadian pasal 3 sangat dahsyat itu saya baca. Saya ingat juga Abi Daniel berulang-ulang tentang keluarga. Karena engkau, gitu. Wah ini karena engkau mendengar apa tidak boleh mendengar istri berbicara kepada boleh. Gitu. Kejadian pasal 3. Ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia, pada Adam itu, karena engkau mendengar perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka akan terkutuklah tanah karena engkau. Wah ini bahaya. Terkutuk. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Terjadi. Apa tidak boleh kita mendengar istri? Wah boleh. Sekali lagi sepadan itu selalu menerima apa adanya, kekurangan, kelebihan, diskusi apa segala yang kebutuhan di rumah, diskusikan baik-baik. Jangan ambil keputusan sendiri-sendiri. Bubar semua. Saya sudah bilang, ulang lagi. Jangan dikredit lagi, kredit terus. Kredit mati di kredit begitu. Hati-hati. Terkutuk. Apa yang terkutuk? Banyak mata pencarian kita terkutuk Tuhan. Gitu. Anak-anak kita ini sembarang-sembarang. Gitu. Hidup kita sendiri tidak terarah kemana-mana. Apa yang kita cari tidak ketemu, tidak sesuai. Mungkin sudah ketemu, berapa saat saja lagi sudah bosan lagi. Kutuk dalam itu. Bapak Ibu saudara-saudara ingat, kalau Tuhan Yesus berfirman kepada kita tidak baik manusia itu seorang diri, berarti Dia memberikan yang terbaik buat kita. Amin. Sepadan. Sepadan itu artinya selalu berdiskusi, selalu menuntun, selalu bersama. Karena keinginan kita berbeda-beda. Kita buka lagi Efesus pasal yang kelima. Bapak Ibu kalau panjang-panjang sedikit nggak apa-apa ya, karena kita sudah disediakan makan di belakang. Efesus pasal yang kelima, ayat 5. Efesus pasal 5, ayat 22 sampai 25. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Dasar pernikahan Kristen hanya di dalam Kristus Yesus dasarnya. Kalau tidak hancur. Oke? Dasar pernikahan kekristenan hanya di dalam Kristus Yesus. Tidak boleh yang lain. Itu dasarnya, pondasinya. Sehingga kita dengar firman ini. Hai istri, saya tidak tahu kenapa mulai dari istri. Mungkin istri cerewet kah, banyak bicara, banyak cincongnya kah, banyak gaya-gaya, banyak aksesorisnya kah. Ya, saya belum apa ini. Saya sudah 4 kali menikahkan orang, saya Tuhan ciptakan, kenapa istri ini? Suami dulu kah, karena dia kepala keluarga toh? Hai istri, ayat 22 dimulai dengan perikop yang baru ini. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Wah ini bahaya istri ini. Bahaya tidak tunduk-tunduk, bahaya ini. Tunduknya tidak hormat. Seolah-olah dia lebih penting dari segala sesuatu yang di rumah. Tidak. Semua penting, semua punya fungsi masing-masing. Gitu? Jangan marah bilang apalagi aksesoris hilang lagi, aksesoris kurang lagi, sepatu lagi sudah mungkin bocor ke apakah, sudah patah kah, terlalu panjang kah, tinggi kah haknya, salah sendiri. Ya beli yang biasa-biasa saja tuh, supaya kamu bisa kelumpur. Hak tinggi tak bisa kelumpur, dia tancap. Gitu? Hai istri, ini peringatan buat kita semua yang sudah punya suami, punya istri juga. Hai istri,
tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi tidak ada yang lain, tidak bisa kita abu nawas, tidak bisa. Seperti kepada Tuhan. Bukan, ada suami saya, baik-baik, sudah selesai. Dapat toki, dapat apa, dapat kulu, dapat. Sudah. Tunduk itu ketulusan. Tidak berpura-pura. Kepada Tuhan ini. Tuhan kan ada di mana-mana dalam hidup, kiri kanan tidak bisa disembunyi. Begitupun kita hormat tunduk kepada suami kita. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Mungkin kita sudah dengar banyak hal tentang pernikahan. Suami itu kepala keluarga, fungsinya masing-masing, gitu. Tubuhnya istri. Banyak dijelaskan para hamba-hamba Tuhan sudah kita dengar. Kepala adalah suami, tubuh adalah istri, mempelai, sama dengan Kristus. Kristus ada kepala, gerejanya tubuh kita ini. Jadi kita kalau bergerak yang seirama. Jangan bergerak sembarang-sembarang. Nanti pusing kepala, lari lagi, badannya lain-lain lagi. Jalannya mungkin lenggak-lenggok dan kepala cuma pusing-pusing. Gitu. Jadi ini harus seimbang, seirama. Bapak Ibu saudara-saudara, jadi kepala harus dihormati, dihargai di dalam rumah Bapak Ibu saudara-saudara. Termasuk Livio. Ya, dia pertama menjadi, sebentar lagi kita belum jadi bapak ini. Itu belum sah, kita masih ibadah. Kita sudah teguhkan baru sah. Menjadi orang tua, menjadi bapak, menjadi suami itu tidak bisa pensiun ya Livio ya. Tidak ada pensiun, sampai 60 tahun tidak ada. Ya. Menjadi suami, menjadi istri itu selama-lamanya. Ayat yang ke-24. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu, tidak ada milih-milih, tidak. Dalam segala banyak hal, tidak ada kategori ini, kategori ini. Pada saat ini mungkin saya arisan di rumah, saya tidak mau tahu ada suami saya, tidak begitu. Dalam segala hal tetap tunduk hormat kepada suami. Gitu. Kalau ada Bapak Ibu tidak hormat suami itu mungkin salah menikah kah? Mungkin salah dengar firman kah? Mungkin kehendaknya lebih besar, egonya lebih besar, bahwa tanpa Tuhan bisa kita hidup juga bisa. Tapi kehidupan ini milik Tuhan. Harus kita tetap menghormat Tuhan. Ayat yang 25. Hai suami, kasihilah istrimu, bukan kasih istri orang lain. Ini kasihilah istrimu. Jelas firman Tuhan kan? Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Suami mengasihi setulus-tulusnya.